mereka menyerang. Juga selain itu orang-orang sebelahnya tidak mungkin kan, kalau di situ karena di Arab hanya kondisinya bebatuan, kondisinya tidak subur, jelas yang lebih banyak adalah orang Arab pergi ke negeri seberang untuk berniaga, dan kalau selain itu ya berperang, dan tidak ada orang atau jarang sekali orang yang datang ke Arab karena tidak ada apa-apa. Itu makanya menjadikan orang Arab suka berperang ya. Tapi suka berperangnya beda dengan ketika berperangnya sudah Nabi Muhammad sudah diutus, kemudian Nabi Muhammad juga suka perang, tidak seperti itu. Nabi Muhammad berperang itu ya karena satu jelas syiar Islam, untuk menyebarkan Islam, untuk memperluas Islam, kan juga jelas gak langsung main perang kan. Perang pun ada aturannya. Itu juga masuk respon bagaimana Al-Quran merespon kondisi sosial di Arab. Di Arab ditemukan kan ada tradisi-tradisi yang di bulan-bulan tertentu tidak boleh adanya peperangan, seperti itu kemudian masih diadopsi dan sampai sekarang dipertahankan. Misal ayat yang menjelaskan arba'atul hurum, bagaimana ayatnya Mbak? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Ini salah satu respon Al-Qur'an yang terhadap tradisi, terhadap kebiasaan orang Arab yang masih dipertahankan. Nabi Muhammad ketika berperang ya selain di bulan-bulan ini arba'atun hurum ya. Bulan-bulan apa aja itu? Bulan Muharram dan minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum, yaitu salah satu bentuk respon Al-Qur'an. Dan jelas Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Mungkin dalam perkuliahan lain dijelaskan lebih lengkap. Al-Quran menggunakan bahasa Arab selain menjadi wasilah dan tidak menjadi ghayah atau tidak menjadi tidak menjadi sebuah tujuan, tapi menjadi sebuah wasilah. Bagaimana Al-Quran nanti bisa mengakomodasi atau mengakomodir atau menghimpun berbagai bahasa, bisa menjangkau kepada madah atau baik masa maupun tempat nantinya. Kemudian respon lagi, salah satu bukti daripada Al-Quran bersikap, maksudnya merespon terhadap Arab yang nanti mengekor pada kita, kondisi kita sekarang ini. Al-Quran sama seperti yang mengulangi tadi, tidak menghapus sama sekali, tidak menghapuskan kemudian tatanan masyarakat atau keyakinan sebelumnya, karena di Al-Quran kan juga fattabi'u, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang fattabi'u millata Ibrahim hanifah ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah berarti sebelumnya ada orang yang berkeyakinan benar dan ada yang berkeyakinan salah. Berkeyakinan benar seperti paling tidak keyakinan kita terhadap abah atau umi daripada Nabi Muhammad, atau maksudnya sampai kakek moyang, nenek moyang sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Nuh dan juga Nabi Adam. Itu kan berarti mereka ada yang berlaku benar. Misal keyakinan kita dan wajib meyakini bahwasanya abah dan ibunya Nabi Muhammad itu tidak kafir, tidak pernah menyembah berhala, karena dijaga keturunannya sebelumnya, tidak dilahirkan syarat-syarat dari Nabi dan Rasul itu kan gitu, bersih, tidak pernah syirik ya gitu. Dan terbukti Nabi Muhammad memang orang pada datang ke Ka'bah bersujud atau rukuk atau berdoa pada berhala-berhala, Nabi Muhammad memilih ke uzlah.
berupa fattabi'u. Kita juga dianjurkan untuk ngikut pada agamanya Nabi Ibrahim. Maksudnya millata Ibrahim Hanifa. Itu salah satu juga bentuk yang sama sekali Nabi dan ada pada Al-Quran, kita dituntut untuk juga mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim atau nabi-nabi sebelumnya, karena ajaran Nabi Muhammad jelas sama, meskipun ada yang sedikit-sedikit kemudian ada yang dinasakh atau ada yang dirubah atau dirapikan lagi kalau modelnya sekarang, atau dirapikan ya. Oke, mungkin sampai situ dulu kalau tentang relasi Al-Quran dengan realitas masyarakat era Arab dan juga pasca Arab tadi ya, tentang keyakinan dan tidak meyakini. Terus nanti imbasnya dengan bagaimana menjadikan Al-Quran atau respon masyarakat belakangan ini. Ada yang tentang awalnya mungkin mengimani dan mengkafiri, ketika mengimani itu bagaimana dan mengkafiri itu nanti bagaimana tadi ya, tentang sudah dijelaskan tentang Al-Quran yang bermuatan ijaz yang paling besarnya adalah tentang kebahasaan, karena memang di dulunya itu ya menjadi salah satu respon Al-Quran juga. Al-Quran bermuatan sastra karena kondisi masyarakat waktu itu memang ahli-ahli sastra. Dan ukuran keintelektualan seseorang, ketinggian intelektual seseorang itu ya diukur di sastranya ya. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang bermuatan sastra tinggi. Baik, dari situ mungkin ada pertanyaan, Mbak. Silakan diskusi dulu. Silakan Mbak Wina. Teman-teman, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kira kalau baca makalah secara lengkap juga sudah lengkap, sudah pas ya. Oke, Tasya mau bertanya. Enggak, alhamdulillah. Ini kita diskusinya bisa lewat grup WA, Mbak. Ini laptopnya mau dipakai Ibu nih. Iya. Bisa, Pak. Bisa ya, Pak ya? Bisa, Pak. Ini asistennya Ibu. Si Bontot mau minta Bapak, dedeknya saya apa cowok, Bapak? Laki, Mbak. Cowok. Namanya alhamdulillah ya, Pak. Barak. Lah. Namanya siapa, Pak? Zuhair Barak Muhammad. Alhamdulillah ya, Pak, ada anggota baru. Iya. Oke. Selamat, Pak, jadi ayah. Oke. Terima kasih semua. Cie, Bapak nanti dipanggilnya ayah, kalau nggak Abi. Ini masuk semua ya, Mbak ya? Halo? Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, Pak. Masuk semua ya? Oh. Masuk semua ya ini? Ada yang izin, Pak. Siapa? Yunia Rizkia sama Umi Adinia. Yunia Rizkia sama Umi. Yunia Rizkia sakit, Umi Adinia izin. Yunia Rizkia sakit, Umi